Pemirsa Main TV, kita kedatangan tamu istimewa nih, Cak Islah Bahrawi, yang bukan hanya dikenal sebagai orang yang paling berada di garda depan untuk melawan radikalisme, tapi juga berada di garda depan untuk mengcounter narasi mengenai dukungan terhadap khilafah dari para ex-HTI lah, atau para aktivis Hizbut Tahrir. Misalnya kayak kemarin tuh, setelah acara 1 abad NU, kan kita tahu NU secara tegas menyatakan penolakan terhadap khilafah. Itu ada sejumlah tokoh pendukung khilafah yang menyatakan menyatakan bahwa khilafah itu adalah bagian dari akidah. Khilafah itu bagian dari Islam, dan mereka menyerang NU dengan keputusan NU tersebut. Nah, yang paling getol mengcounter narasi anti NU itu, anti keputusan NU itu adalah Cak Islah. Nah, kita sekarang berkesempatan untuk ngobrol dengan Cak Islah. Cak, kan sampean di medsos, di Twitter ya, akun Twitternya Islah Bahrawi Official ya. Iya. Itu menyatakan tantangan terhadap siapapun yang menganggap bahwa khilafah itu adalah bagian dari Islam, bagian dari akidah. Bisa dijelaskan nggak, Cak, kenapa sampai begitu tegas sikap seperti itu? Ya karena kita belajar sejarahnya. Kita belajar sejarah, terutama apalagi cuma Hizbut Tahrir lah. Hizbut Tahrir ini kan lahirnya barusan ini, di bawah Taqiyuddin An-Nabhani. Dia lahir tahun 50-an ya? Iya, di Palestina. Karena kecewa terhadap sikap-sikap negara Arab yang tidak seolah-olah tidak bisa memperkuat posisi Palestina ketika melawan Israel. Lalu dia akhirnya anti negara. Dia ingin menghilangkan batas-batas negara dan berhimpun dalam dalam satu wilayah khilafah, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian cita-cita ini diglorifikasi sedemikian rupa, tapi persoalannya kan memang semua kelompok-kelompok yang menunggangi Islam dengan cita-cita politik ini, daulah khilafah Islamiyah ini kan kemudian berkembang dalam berbagai firqah. Ada yang membentuk menjadi kelompok-kelompok jihadis berbasis sekte ya, sekte, kelompok yang akhirnya berbasis jihadis, kekerasan. Ada yang juga lewat firqah-firqah yang lebih mengutamakan tarbiyah. Ada juga yang haroki siasah dan sebagainya. Ini kan kemudian berkembang secara luar biasa, tapi kemudian justru semakin melencengkan dari basis Islam itu sendiri. Islam ini kan secara fitrah adalah satu bejana untuk menghargai manusia, berbasis kemanusiaan, kedamaian, berbasis cinta. Karena Nabi kan menekankan bahwa Islam ini adalah agama yang harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi kemudian ketika ini tergiring ke arah politik, kepentingan-kepentingan politik, kan pada akhirnya Islam berpecah belah. Nah, kalau kita mau berbicara khilafah secara genealogis, yang kemudian diklaim ini adalah sistem politik buatan Tuhan, itulah mengapa mereka menganggap bahwa khilafah ini adalah buatan Allah. Oleh karena itu mereka membawanya ke ranah akidah, ke ranah keimanan. Padahal ini kan persoalan-persoalan kesepakatan saja. Ini fikih. Sama seperti hukum-hukum fikih yang kemudian ada ijma dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian offside-nya kelompok ini. Makanya saya nantang, mari kita debat. Mari kita diskusi soal ini. Kita harus selesaikan secara diskursus keilmuan, baik secara historik, secara empirik. Seperti apa sih khilafah ini? Kita harus berikan penyadaran kepada masyarakat. Jangan kemudian masyarakat dijejali seolah-olah khilafah ini adalah gemilang, coming from the sky, gitu ya. Datang dari langit. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, lalu seolah-olah Islam ini, umat Islam di seluruh dunia menjadi makmur gara-gara itu. Tidak. Aftermath-nya pada akhirnya Islam ya begini-begini aja. Dan kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa ini bukan buatan Tuhan, ini buatan bangsa Romawi kok. Sistem politik ini buatan bangsa Romawi semua, ya kan? The early republic, republic system, late republic, termasuk Respublika Romana, monarki absolut, concilium plebis. Ini kan kemudian yang diadaptasi oleh orang-orang Arab untuk menciptakan satu sistem politik dengan nama yang berbeda. Syuro, mamlakah, ahlul halli wal aqdi. Ini kan semua berbasis pemikiran-pemikiran orang Romawi sebelumnya. Lah, sekarang kelompok-kelompok ini, Hizbut Tahrir mengatakan ini buatan Allah gitu. Ini kan
lagi-lagi menghipnotis masyarakat untuk ambisi politik. Dan khilafah itu juga kan dalam sejarahnya kan selalu basisnya monarki ya. Iya. Monarki turun temurun gitu. Iya, dan ini satu lagi yang harus diberikan kepada masyarakat, Mas Ahmad Sal. Jadi harus diketahui mengapa banyak sekali pada zaman khilafah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan. Begitu gampangnya rakyatnya membunuh pemimpinnya, termasuk pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pembunuhan-pembunuhan terhadap khalifah-khalifah di Eropa dan sebagainya. Itu karena memang batas kekuasaan mereka ini kan umur. Jadi batas kekuasaan dari khalifah itu adalah umur. Otomatis orang yang nggak suka ingin mematikan secepat mungkin. Iya kan? Nggak bisa lewat pemilu ya. Iya, kok sistem seperti ini kok bisa dikatakan ciptaan Allah itu loh. Ya. Nah itu kan menarik ya. Kembali ke soal 1 abad NU ini kan keputusan yang dikeluarkan oleh, bayangkan, Nahdlatul Ulama, oleh sekian banyak ulama yang tentu saja mendasarkan kepada pandangannya kepada Quran dan hadis, kepada Islam. Terus mereka menganggap bahwa khilafah itu bukan bagian dari agama, karena yang seperti Cak Islah bilang itu adalah ya soal konsensus, soal soal politik lah gitu. Terus ini dicoba mentahkan oleh Profesor Suteki, oleh sejumlah orang ex-HTI itu ya, bahwa mereka ini seakan-akan lebih tahu tentang Islam ketimbang para ulama NU ini. Nah ini gimana tuh mereka melihat begitu? Maksudnya mereka ngelihat NU itu bukan Islam apa gimana? Saya kadang-kadang memang heran kepada mereka bahwa ke fikih peradaban yang dirumuskan oleh NU kemarin itu bukan hanya keputusan dari ulama-ulama NU secara regional saja. Banyak sekali ulama-ulama dari Mesir, dari Suriah, dari Libanon semua hadir. Ya, internasional merumuskan bahwa sepakat dengan NU bahwa fikih peradaban ini dibuat karena memang terjadi nilai-nilai yang sifatnya degradasi dari nilai keislaman sendiri ketika bersentuhan dengan mimpi-mimpi khilafah ini. Kan sama. ISIS yang brutal itu juga punya mimpi khilafah. Sama. Al-Qaeda juga punya mimpi khilafah. Al-Qaeda dan ISIS bermusuhan. Dua-duanya mengaku Islam, dua-duanya mengaku paling benar, padahal ajaran-ajarannya kurang lebih sama, cita-cita politiknya sama. Nah, inilah kemudian yang harus kita lakukan upaya resistensi, karena kalau cita-cita impian khilafah ini diteruskan, pada akhirnya bukan hanya merusak peradaban manusia, tapi justru memecah belah orang Islam sendiri. Sama seperti kejadian-kejadian khilafah secara historik pada zaman dulu. Sunni dan Syiah tadinya itu satu aja. Tidak ada entitas lain pada zaman itu, tidak ada firqah lain. Semuanya jadi satu, tapi karena persoalan-persoalan politik, akhirnya Sunni dan Syiah bermusuhan hingga hari ini. 1400 tahun coba bayangin. Nah, persoalan-persoalan politik inilah yang berusaha diredam oleh NU lewat fikih peradaban ini, bahwa tidak boleh agama ini selalu digiring paksa ke arah kepentingan-kepentingan politik, baik secara global maupun regional. Nah, otomatis ya kita harus mulai berpikir bahwa ya kalau kita ingin supaya Islam ini terus bertahan dengan daya tarik kedamaian, kemanusiaan, ya memang harus lepas dari cita-cita politik itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Profesor Suteki, termasuk Felix Xiao. Bahkan mereka ini kan saking terbiusnya oleh ideologi seperti ini sampai mengatakan bahwa bela tanah air pun tidak ada dalilnya dalam Islam. Ini kan betul-betul anomali. Lalu perang-perang yang dilakukan oleh Nabi menghadapi kafir Quraisy itu apa? Sementara Nabi melibatkan orang Kristen, orang Yahudi di Madinah untuk ikut serta dalam perang. Karena ini adalah bela tanah air. Akhirnya apa? Upaya-upaya untuk mendevaluasi nilai kedaulatan negara dilakukan juga oleh mereka. Jadi suatu saat nanti, hari ini mungkin mereka masih dengan pola-pola damai bergerak dari kampus ke kampus. Tapi pada akhirnya kalau ideologi seperti ini dibiarkan berkembang luas, pada akhirnya mereka juga akan memikirkan eskalasi menuju arah revolusi. Nah itu Cak, yang kaitannya dengan ambisi atau obsesi mereka. Kan para pendukung khilafah ini kan selalu make jargon atau term khilafah ala manhajin nubuwah. Khilafah sebagai cara berdasarkan metode atau cara yang dicontohkan Nabi. Nah ini yang, dan bayangan mereka kan dunia sekarang ini lagi dekaden, lagi merosot, dan harus ditegakkan kembali dengan restoring atau menghidupkan kembali khilafah. Itu pandangan semacam itu tuh gimana, Cak?
Ya kita harus membedakan konsep-konsep nubuah kenabian ketika Nabi memimpin di Madinah. Lembaga yudikatifnya kan Allah langsung. Ya kan? Ya. Semua ketika Nabi mengalami satu persoalan-persoalan tertentu, maka Nabi akan langsung diberikan wangsit lah kurang lebih oleh Allah untuk supaya meluruskan berbagai persoalan-persoalan bernegara di Madinah ketika itu. Tapi Nabi wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau berperang gara-gara persoalan politik untuk siapa yang akan mengganti Nabi. Inilah satu bukti bahwa Nabi tidak pernah mewariskan sistem politik apapun. Karena memang konsep berpolitiknya Nabi ketika menguasai di Madinah dan kembali ke manusia biasa yang tidak punya sifat maksum, ini terjadi perbedaan yang sangat mendasar bahwa Allah sudah menyerahkan semua ini selesai di masa Nabi. Dan seterusnya adalah orang-orang yang harus mengikuti Nabi. Persoalannya kita kembali ke manusia biasa. Itulah mengapa terjadi banyak konflik di Madinah ketika itu. Nah kalau hari ini 1400 lebih kemudian mengaku ingin mendirikan pemerintahan ala Nabi, sementara yang hanya berjarak 1 minggu dari Nabi pun sudah terjadi konflik. Apalagi hari ini. Nah konsep-konsep bernegaranya Nabi ini seperti apa yang ingin didirikan? Menurut versinya siapa? Sementara tafsir-tafsir di dalam Islam sendiri ini, wah ini ratusan. Apalagi soal politik. Ini mungkin jumlahnya. Coba, hari ini pemerintah Arab Saudi mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan berusaha menangkap ulama-ulama yang menyuarakan khilafah. Ini sesama Islam loh ini. Coba, di sini saja sudah berbeda. Kalau ini diterapkan di Indonesia dan misalnya khilafah berjaya di sini, yakin nggak tidak akan berperang satu sama lain? Saya yakin orang NU tidak akan terima kalau tahlilan dilarang misalnya. Ya kan? Ziarah kubur diharamkan misalnya. Pasti nggak terima. Kalau ziarah kubur diperbolehkan dan dilegalkan, apakah orang Wahabi terima? Kerentanan-kerentanan untuk berpecah belah karena persoalan politik ini kemudian menjadi jurang yang menganga di depan kita. Sikap NU untuk melawan khilafah ini adalah upaya untuk mereposisi fungsi agama untuk kembali menjadi agama yang mengawal peradaban manusia. That's it. Karena kalau masih bersentuhan dengan cita-cita politik seperti khilafah dan sebagainya ini, agama pasti akan menjadi kelompok terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang brutal, yang soft, semi brutal dan sebagainya. Seperti yang kita alami hari ini. Nah itu kalau kita lihat sejarah kan banyak sekali segi-segi gelap lah ya dari khilafah ya. Iya. Sebagai sebuah dinasti dari Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Yang tadi Cak Islah bilang ada pembunuhan, ada banyak sisi gelap lah. Sebagaimana sistem politik yang lain di luar Islam kan juga sama. Ada intrik, ada perang saudara dan seterusnya. Nah kenapa yang sisi gelap ini nggak pernah dilihat oleh mereka, oleh kaum pendukung khilafah ini, dan mereka selalu menganggap khilafah adalah solusi. Jadi seakan-akan khilafah itu diromantisir sedemikian rupa, tapi ketika dicocokkan modelnya yang mana dalam kenyataan, mereka nggak tahu itu gimana jawabannya itu. Gimana itu? Sebenarnya ada 3 sistem politik khilafah ya, ada 3. Satu yang dilaksanakan pada zaman Khulafaur Rasyidin, namanya sistem syuro. Kita sepakat bahwa ini adalah peletak dasar pondasi politik di Madinah yang kemudian meneruskan Nabi. Kita sepakat itu karena Nabi juga berpesan bahwa 4 khalifah ini adalah 4 khalifah penerusnya Nabi. Selebihnya adalah mulkan-mulkan, kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Kita sepakat itu. Tapi kalau kemudian ini dikatakan sistem dari Tuhan, saya kok nggak terima. Begitu mudahnya rakyatnya membunuh pemimpinnya. Sayyidina Umar dibunuh oleh orang Majusi ketika sedang berada di masjid. Kan gampang sekali. Ini kan artinya leak of a system. Ini kan kebocoran sebuah sistem politik. Sayyidina Utsman juga dipersekusi, dikepung 30 hari 30 malam hanya untuk dibunuh dan tidak ada keterlibatan siapapun untuk menghalangi kecuali Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang menjaga pintu depannya. Tapi kemudian para eksekutor yang membunuh Sayyidina Utsman ini lolos dari pintu belakang. Kemudian ada Sayyidina Ali di situ yang dipersekusi, dibunuh sedemikian kejamnya oleh kelompok Khawarij. Ini kan sebegitu rentannya sistem politik ini. Makanya kemudian
kalau kita mengacu, oke, ini sistem syuro. Setelah itu berganti kepada sistem dinasti. Sebentar, sistem syuro juga kan nggak satu model kan? Banyak sekali. Khalifah Abu Bakar dengan Umar beda, Umar dengan Utsman beda. Iya, dan Sa'ad bin Ubadah juga akhirnya dibunuh di Syam. Gara-gara menolak sistem ini. Iya. Ini kan artinya... Oke, sorry, jadi ada sistem syuro. Terus kemudian ada mamlakah dinasti yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Dari Muawiyah ke anaknya Yazid bin Muawiyah, lalu ke Walid bin Yazid dan sebagainya. Ini turun-temurun. Inilah kemudian yang terjadi gejolak luar biasa karena dianggap melanggar pakem dari sistemnya Khulafaur Rasyidin. Karena menyerahkan ke anak, cucu dan sebagainya. Dan ini disebut khilafah juga kan? Disebut khilafah juga. Khalifah Muawiyah, Khalifah Amirul Mukminin juga. Ya. Nah, lalu terjadi perang yang luar biasa di Sungai Zab di Irak. Kelompok Bani Hashim tidak terima kalau kelompok dari Bani Muawiyah ini berkuasa. Perang terjadi. Sesama orang Islam nih saling bantai. Lalu berkuasalah Bani Abbasiyah, dalam hal ini Bani Hashim. As-Soffah mempersekusi, khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah As-Soffah, mempersekusi orang-orang keturunan Bani Muawiyah. Lalu kabur kemana-mana sampai ke Eropa. Nanti mereka akan menguasai Eropa sekian abad. Nah, ini kan nggak pernah ditampilkan. Yang ditampilkan itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel karena Konstantinopel dikuasai orang Kristen Romawi. Kekaisaran Bizantium. Ini selalu diglorifikasi habis-habisan. Tapi setelah itu apa yang terjadi coba? Apa yang disisakan? Nggak ada. Khilafah Islam, politik Islam di Andalusia berkuasa kurang lebih 600 tahun. Apa yang disisakan hari ini? Tidak menyisakan orang Islam satu genetik pun. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini itu imigran atau pengungsi. Dan itu pun pasca Perang Dunia Kedua kan? Iya. Artinya ya tidak ada yang tersisa secara genetik, secara fam gitu. Yang disisakan hanya masjid-masjid yang kemudian menjadi gereja. Nah ini juga sebenarnya kembali ke soal tadi ya, jargon khilafah adalah solusi itu. Jadi kalau mereka mengkritik demokrasi, melihat demokrasi, sistem-sistem yang lain, itu selalu yang dilihat itu segi buruknya. Iya. Tetapi kalau khilafah yang mereka lihat itu contohnya tuh yang ideal yang mereka bayangkan sendiri. Nggak ada contohnya di dalam kenyataan. Karena kenyataannya seperti yang tadi Cak Islah bilang, justru bloodshed, gitu kan, pertumpahan darah isinya gitu. Betul. Jadi itu maksud saya ini sebenarnya apa sih yang mereka ingin ciptakan gitu? Apakah ini sindrom dari mereka merasa rendah diri sebagai Muslim dan pengen membangkitkan kejayaan Islam atau apa itu? Jadi imajinasinya tuh apa, Cak? Kenapa ada obsesi khilafah gitu? Ya karena mereka hanya ingin mengembalikan. Jadi kelompok-kelompok seperti ini memang selalu menggunakan masa lalu sebagai referensi ideal. Selalu begitu. Ini kan sebenarnya diglorifikasi oleh kelompok-kelompok dari Hizbut Tahrir, terutama Abu Rustoh yang sangat getol untuk menyuarakan ini di berbagai negara Arab sampai ke Eropa, sampai ke Australia dan sebagainya. Nah, ini dan markasnya di London ya. Dan markasnya di London. Aktivisnya juga semua rata-rata sampai sekarang di London. Sampai sekarang Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin juga di sana. Iya. Ahmadiyah juga di sana. Di Timur Tengah malah dilarang ya. Dilarang. Hizbut Tahrir. Yang hidup di Timur Tengah mungkin hanya di Lebanon. Negara-negara demokratis. Iya. Justru demokrasi yang memberikan ruang kepada mereka, yang justru diharamkan oleh mereka kan anomali ya. Tapi memang mereka selalu menggunakan narasi-narasi yang berbaju agama seperti ini. Karena ya seperti yang sering saya katakan, kalau membajak kesalehan, membajak ketuhanan, itu mudah memang untuk menipu orang. Dan orang-orang yang pintar sekalipun akan tertipu oleh mimpi-mimpi ini. Termasuk juga apalagi orang yang bodoh. Karena kalau kita pahami ya, ada beberapa teori tentang ideologi. Kalau ideologi ini ingin terus hidup ideologinya, maka berikan mereka ini mimpi-mimpi yang tidak masuk akal. Sehingga orang yang menganut ideologi ini akan terus mengejar mimpi-mimpi itu sampai dia terwujud. Padahal memang nggak bakal terwujud. Nah ini hari ini itu dilakukan. Termasuk Taliban yang dulu mengatakan usir kelompok kafir. Kita ini adalah negara khilafah pertama yang akan berjaya di dunia. Ini kan Taliban mengatakan ini. Hari ini mereka ngemis-ngemis investasi dari Cina dan Rusia juga. Artinya mustahil kita itu berdiri tanpa bantuan negara lain, berdiri tanpa kelompok manusia yang lain. Jangan kemudian seolah-olah mengeksklusifkan diri, sayalah pejuang agama, saya akan menegakkan agama, seolah-olah dia bisa mandiri dan sebagainya.
Nah, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini kan jargonnya selalu seperti itu. Bahwa khilafah ini akan mensejahterakan kita semua. Percayalah kalau mereka itu menguasai negara ini, kelompok-kelompok seperti kita ini yang akan dipersekusi lebih dulu. Sama seperti kelompok-kelompok pertarungan antar keluarga masa lalu di zaman khilafah. Jadi mereka saling persekusi. Malah justru orang-orang Islam yang nggak sepaham dengan mereka. Betul, betul. Bukan hanya nggak sepaham. Coba bayangkan, Bani Hasyim dan Bani Umayyah ini sepaham loh, Mas Ahmad. Sepaham. Tapi karena perbedaan orientasi politik akhirnya saling persekusi. Ya. Saling bantai. Nah itu Cak Islah ini menarik nih soal bagaimana mereka kelompok pendukung khilafah ini ya membayangkan masa lalu itu sebagai kejayaan gitu ya. Iya. Kan kelompok yang sering di Indonesia lah ya itu kan HTI yang sekarang udah dilarang kan Hizbut Tahrir. Nah mereka kan selalu menolak disebut radikal. Kan kami nggak radikal karena kami menggunakan cara-cara damai, kan pakai pawe, pakai rapat akbar apa itu kan persuasif gitu. Nah tapi kalau khilafah tidak dengan cara hanya dengan cara damai, apa bisa terrealisir? Maksud saya gini, sebenarnya seberapa damai sih pendukung khilafah itu? Seberapa tidak radikal gitu. Ya selama ini kan kalau hasil surveinya Al-Fara itu mengatakan orang yang masih bercita-cita untuk menegakkan khilafah itu kurang lebih 18% dari total penduduk Indonesia. Coba bayangin berapa puluh juta itu. Hampir 40 jutaan. Coba ini surveinya Al-Fara. Artinya kalau ini kita diamkan, karena kelompok-kelompok seperti ini pada akhirnya mereka hanya kesulitan untuk menciptakan momentum revolusi saja sebenarnya. Kalau mereka mendapatkan satu momentum tertentu, mereka juga akan melakukan revolusi juga. Karena mereka masih kecil jumlahnya, mereka tidak akan melakukan revolusi. Sama seperti kelompok-kelompok minoritas dimanapun di seluruh negara, dimanapun di dunia ini. Ketika mereka masih kecil, mereka masih bergerak pada tataran-tataran normatif. Mereka berusaha menginfiltrasi secara intelektual, mereka menyuarakan lewat kampus-kampus. Pergerakannya masih pergerakan-pergerakan yang sifatnya tidak mengkhawatirkan. Tapi pada akhirnya ketika dia berbicara tentang ideologi negara, maka pada suatu saat dia pasti akan tergiring paksa ke dalam satu momentum tertentu untuk melakukan aksi revolusi. Hari ini mungkin mereka berkata seperti itu. Tapi eskalasi sebuah ideologi tidak mungkin hanya keasikan menghidupkan ideologi itu tanpa ingin mewujudkan cita-citanya. Ini kan teorinya Ernest Bloch, The Principle of Utopia. Pasti seperti itu. Nah, kita hari ini mungkin ya masih pada tataran normatif kita melihat mereka. Tapi ya percayalah mereka juga akan ingin menguasai negara. Kelompok-kelompok ini, negara-negara yang mengusung theocratical system ini, pasti mereka akan ingin menguasai negara. Sama seperti kelompok-kelompok Syiah misalnya di sini. Kelompok Syiah di sini mungkin karena jumlahnya kecil. Kalau besar satu negara menjadi mayoritas, revolusi juga Pak seperti di Iran. Sama aja. Ya. Nah ini yang menarik, mereka itu mengklaim sebagai menggunakan cara-cara damai gitu ya. Tapi menggunakan cara-cara yang yang disediakan oleh demokrasi, oleh sistem demokrasi yang mereka anggap kafir sistem itu. Jadi demo, pawe, segala itu kan cara-cara demokrasi itu, cara-cara sistem demokrasi itu mereka ngelihatnya gimana itu? Apakah maksudnya kan ironis gitu loh. Jadi mereka mengharamkan demokrasi tapi mereka memakai cara memakai fasilitas demokrasi gitu. Betul. Ya itu dia. Kita nggak usah jauh-jauh ke soal bagaimana mereka berselancar memanfaatkan kebaikan demokrasi, kedermawanan demokrasi gitu ya. Ketika kita melihat mereka menyuarakan negara berbasis Islam dengan sistem khilafah, kantor pusatnya di London aja seharusnya kita menjadi satu pertanyaan besar. Iya kan? Dan kalau kita bicara tentang sejarah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia terbentuk misalnya. Mereka ini kan sebenarnya hasil pertemuan dari salah satu pemimpin pondok pesantren di Bogor kalau kita baca ya sejarah. Dengan seorang aktivis Hizbut Tahrir dari Yordania yang bernama Muhammad Al-Baghdadi itu. Lalu mereka ketemu di Australia, di Sydney. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan HTI di Indonesia. Tapi baru terwujud ketika tahun 2007 di masa pemerintahan Pak SBY. Nah, ini kan sebenarnya satu teka-teki yang luar biasa. Ada nama Inggris, ada nama Australia. Saya ya terus terang begini loh. Ini juga merupakan tanda tanya besar. Dan apalagi kalau kita elaborate gitu ya bahwa Hizbut Tahrir ini hidupnya justru di negara-negara yang justru diharamkan oleh mereka.
di negara-negara demokratis. Ini kan sebenarnya anomali. Ini it's a kind of industry. Menurut saya ya. Ini adalah justru kalau mereka menuduh kita radikal misalnya, ini kan sebenarnya yang industri ini mereka. Kalau mau dibedah secara fikih maupun secara akidah, nggak ada hubungannya dengan berbagai gerakan-gerakan harokah siasa seperti ini dengan hubungan-hubungan dengan keimanan. Ini ambisi-ambisi manusia saja kok. Nah itu kan kalau Hizbut Tahrir ya, itu kan ada mereka punya doktrin yang apa sih, tolabun nusroh atau apa ya, mencari kemenangan atau kekuatan, menggalang kekuatan kan melalui penyusupan dan seterusnya. Itu kan juga bagian dari cara untuk mencapai kekuasaan. Poin saya gini, Cak, kan mereka pengen khilafah nih. Mereka nggak mau pemilu karena pemilu haram, kan, bagian dari demokrasi. Terus pakai cara apa? Kan harus melalui perebutan kekuasaan. Revolusi. Nah, revolusi artinya kan berarti tidak damai. Artinya jargon atau klaim damai itu memang yang seperti Cak Islah bilang itu hanya kedok saja, kamuflase saja karena kecil gitu kan. Jadi ketika mereka saatnya mengambil kekuasaan kan mereka memakai cara-cara kudeta apa, dan itu mungkin Cak Islah bisa cerita bagaimana Hizbut Tahrir di negara-negara lain, Cak. Gimana? Pada tahap desperate, pada tahap ketika mereka ini sudah mulai hopeless untuk memperjuangkan itu, tapi momentumnya juga tidak dapat. Pada akhirnya mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis. Satu contoh, banyak kejadian ini di Turki misalnya. Jadi ada beberapa kelompok jihadis yang kemudian bergabung ke ISIS atau Al-Qaeda, itu memang awalnya being radicalized oleh Hizbut Tahrir. Itu banyak datanya. Kelompok-kelompok FTF, FTF itu Foreign Terrorist Fighter. Orang Indonesia yang kemudian bergabung dengan ISIS di Suriah dan di Irak kemarin itu adalah orang-orang yang terpapar oleh pemahaman khilafah ini. Semua. Kalau kita punya datanya itu. Ada beberapa dokter, pilot semua yang percaya bahwa Abu Bakar al-Baghdadi ini adalah khilafah seperti yang dijanjikan oleh kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini. Sehingga mereka menjual asetnya semua dan bergabung ke sana karena ini dianggap khilafah yang akan memakmurkan Islam dan memakmurkan mereka. Mereka akhirnya bergabung ke sana dan akhirnya mereka di sana dijadikan jihadis. Artinya dalam tahap yang putus asa, orang-orang termasuk mahasiswa yang terpapar oleh pemahamannya kelompok Hizbut Tahrir ini, pada akhirnya juga akan melakukan upaya angkat senjata juga, kasarnya ya, tanda kutip. Karena tidak mungkin mereka akan memperjuangkan ini hanya sedemikian ini flatliner seperti ini gitu ya. Pada akhirnya mereka akan punya pemikiran-pemikiran yang harus bergerak kepada marhalah-marhalah secara periodik mewujudkan revolusi. Stages ya, tingkatan-tingkatan ya. Pasti mereka akan menuju ke arah sana. Jadi nggak cukup hanya dengan pawai akbar atau dengan pengajian apa ya. Apa gunanya kekuasaan kan? Iya, apa gunanya mereka berusaha mempengaruhi populasi sebanyak mungkin, tapi kalau kemudian tidak juga ingin menguasai negara ini, nggak mungkin juga. Karena cita-cita mereka ini kan mengganti filosofi Grondslag kita. Mereka ingin mengganti filosofi negara, mengganti sistem negara. Kalau mereka hari ini getol gitu ya, membuat populasi dukungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, tapi nggak juga mengganti, terus buat apa coba? Nggak masuk akal. Mereka pada akhirnya akan betul-betul mengarah kepada gerakan-gerakan kekerasan berbasis, gerakan-gerakan revolusi berbasis kekerasan. Suatu saat ada momentumnya itu. Jadi udah tepat ya keputusan membekukan keputusan fikih peradaban NU juga menurut saya sudah tepat. Nah ini terakhir Cak Islah tentang fikih peradaban NU. Kan Cak Islah menyatakan bahwa ini harus didukung dan disebarluaskan kan. Ini kan NU menolak khilafah, berarti NU menolak politisasi Islam kan. Islam jangan dijadikan sebagai kendaraan politik. Islam menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Nah itu yang bayangan Cak Islah tentang masa depan umat Islam itu jadinya seperti apa? Yang kalau memang nggak ada politiknya, terus bagaimana? Masa depannya seperti apa dengan fikih peradaban ini? Ya, ini saya sepakat sekali dengan dari PBNU ya untuk bisa mengeluarkan resolusi fikih peradaban ini. Artinya kita kemudian harus bisa mengembalikan Islam ini sebagai kontributor utama dalam peradaban manusia. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi. Kita pernah punya sejarah yang gemilang dari sisi ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kontribusi bagi peradaban manusia hari ini.
pemikiran-pemikiran gemilang dari Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Rumi, Tabrizi, dan semuanya berkontribusi untuk berbagai pemikiran-pemikiran filsafat dan menjadi embrio dari perkembangan teknologi hari ini di seluruh dunia. Dan kalau kita berbicara tentang teorinya Arnold Toynbee misalnya, orang Eropa itu maju karena dia itu belajar dari kemajuan orang Arab. Orang Arab itu maju karena belajar dari kemajuan orang Romawi. Orang Romawi juga maju karena belajar dari kemajuannya orang Yunani. Ini kan estafet-estafet yang luar biasa. Nah, Islam harus dikembalikan ke posisi ketika Islam menjadi rujukan dari sisi ilmu pengetahuan. Karena kalau Islam terus bermimpi dengan berbagai impian-impian politik, pada akhirnya akan berkenalan dengan kekerasan, kebencian, caci maki, dan Islam betul-betul kehilangan marwahnya sebagai bejana untuk menciptakan kemanusiaan dan kedamaian. Jangan salah, Islam itu adalah agama yang terakhir yang menjadi panutan, seharusnya menjadi panutan dari seluruh umat manusia di dunia hari ini. Tapi kalau kemudian Islam ini selalu diseret paksa dengan kepentingan-kepentingan politik, maka yang terjadi adalah hasutan demi hasutan, caci maki, kebencian, bahkan pada level pedas terakhir ingin membinasakan orang lain yang berbeda. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kita harus betul-betul membawa Islam ini sebagai kontributor utama dalam ilmu pengetahuan. Kita kan kadang-kadang miris ini, Mas Marsal. Kita miris, kita masih berdebat soal fikih-fikih recehan yang nggak jelas, yang coba bayangin ya, saya kadang-kadang miris. Setiap akhir tahun kita ribut dengan cemara yang punya agama gitu. Terus apa namanya, topi Santa Claus dan sebagainya. Nanti Imlek kita ribut soal peringatan Imlek. Ini Valentine Day kita ribut lagi. Terus begitu tradisi kita itu berdebat soal ini dari tahun ke tahun. Elon Musk yang tidak kita tahu-tahu udah mulai mau membangun peradaban di Mars coba. Hingga akhirnya kita itu betul-betul hanya menjadi consumer, bukan producer lagi. Nah, Islam harus bangkit secara ilmu pengetahuan. Coba bayangin sekarang ini, kita hanya terkagum-kagum dengan mobil listrik, kita terkagum-kagum dengan perkembangan teknologi yang ditelorkan oleh orang lain. Dan kita betul-betul masih sibuk di konter-konter recehan, tukar tambah soal harga HP. Ya. Sementara iPhone, Samsung, dan Huawei udah memikirkan tentang 5G, 6G, 7G, dan sebagainya. Nah, itu karena energi Islam tidak diarahkan kepada peradaban ya. Betul. Tapi kepada politik. Politik. Tadi ya. Padahal politik inilah yang memundurkan peradaban Islam dari dulu. Politik setelah kenabian, setelah after the prophet era, pada akhirnya kan memundurkan Islam. Meskipun Islam sempat berkembang lewat ilmu pengetahuan, tapi kemudian semua itu gugur paksa karena persoalan-persoalan ekspansi politik. Dan selesai semua hingga hari ini. Islam kemudian menjadi penyumbang, bukan penyumbang utama dalam peradaban manusia. Fikih peradaban NU ingin mengembalikan fungsi Islam sebagai agama yang menyuarakan kemanusiaan, kedamaian, dan cinta. Dan juga ingin memajukan ilmu pengetahuan supaya apa? Islam ikut berperan serta dalam kontribusi-kontribusi keilmuan. Itu saya kira sangat sederhana sih. Dan kalau kemudian ular bludak ini keluar menentang fikih peradaban NU karena mereka masih bermimpi bahwa Islam hanya bisa dijayakan lewat politik. Ini salah ini. Lewat sistem monarki bernama khilafah. Iya, karena dan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang kecuali zaman Nabi. Kita tidak berbicara tentang ketika prophet era, kita berbicara after the prophet era. Dan tidak gemilang sama sekali. Bisa sedikit dielaborasi nggak? Tidak gemilangnya itu kenapa? Ya, maksudnya gimana itu? Ya, artinya begini, misalnya kita bicara sejarah. Kekuasaan politik Islam yang berkuasa berabad-abad di Andalusia, di Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis, itu justru dibangun dengan membunuh 20 juta orang Eropa. Ini kan buat saya nggak bangga. Membantai orang untuk suatu glorifikasi, buat saya nggak bangga. Ini justru menyalahi konsep-konsep Islam sebagai agama cinta. Ini bukan agama rahmat. Tapi karena politik, akhirnya semua itu seolah-olah termakfukan. Gitu. Dimaklumi. Gitu. Dimaklumi. Dimaklumi. Ini nggak boleh terjadi lagi. Dan kita lihat di Indonesia hari ini, orang saling mengkafirkan satu sama lain, padahal agamanya sama, sesama Islam, tafsirnya sama. Bahkan sesama NU, itu bisa saling mengkafirkan hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini loh bahayanya politik. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Kita tinggalkan jubah-jubah politik itu semua. Silahkan orang Islam berpolitik untuk mengawal ruang politik supaya tidak keluar dari maqasid syariah. Tapi jangan tunggangi Islam sebagai alat untuk menggelembung kekuatan elektoral.
Karena kita ini kan manusia biasa. Nah, itu kalau saya pandangannya seperti itu, dan tidak ada sejak khilafah tumbang, khilafah Utsmani terakhir 1924 terakhir itu tumbang, khilafahnya sendiri tidak pernah bisa menyelamatkan khilafah sendiri. Coba. Ya kan? Khilafah tidak bisa menyelamatkan khilafahnya sendiri. Terus ini dibilang hari ini solusi semua kehidupan manusia. Nggak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri, nggak bisa kok. Dan putus di tangan seorang biasa, Kemal Atatürk, bukan nabi, bukan siapa. Kok kayak kata, ini kan anomali ya. Kalau dikatakan khilafah itu buatan Allah, seolah-olah Allah itu dikalahkan oleh Kemal Atatürk. Nggak bisa, ini nggak logis sama sekali. Ini tolong kepada para pengusung Hizbut Tahrir Indonesia, ya, aktivis-aktivis, marilah kita diskusi. Nggak apa-apa sampai ini tuntas. Berikan penyadaran kepada masyarakat, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang yang punya impian-impian politik mengatasnamakan agama. Oke, ini kalau berbicara dengan Islah Bahrawi ini kita bisa lama loh, karena pembicaraannya tuh merentang dari sejarah, ya, sejarah Islam, terus kemudian pemikiran, filsafat, terus kemudian konteks Indonesia. Ini orang yang kaya banget dengan pengalaman. Kita akan membahas hal-hal itu lain kali ya, Cak Islah. Tapi sekarang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Cak Islah atas tausiahnya. Bukan, saya santri. Atas diskusinya, atas bahsul masail. Kalau di NU kan namanya bahsul masail ya, membahas masalah. Ya, bahsul masailnya recehan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.